Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali sama-sama belajar tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan niat agar menambah iman kita dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ayat ke-43 dari surat Al-Qasas. Setelah kita selesai bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Setelah ternyata Allah membawakan kisah Nabi Musa, ya. Tujuannya adalah untuk berdalil tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bagi orang-orang kafir Quraisy dan sebagai bukti bagi orang Yahudi bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Kenapa buktinya? Rasulullah SAW tahu kisah Nabi Musa secara detail. Padahal dia adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis dan tidak pernah interaksi dengan orang-orang Ahlul Kitab, ya. Tapi kenapa beliau bisa bercerita? Tidak lain karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allah berfirman di penutup tentang kisah Nabi Musa, kata Allah, "Wa laqad ataina Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nas wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun." Dan sungguhnya kami telah berikan kepada Musa Alkitab, maksudnya Taurat, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan juga pandangan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Semoga mereka menjadi ingat. Tapi ini dalil bahwasanya tidaklah Nabi Musa diberi Taurat oleh Allah kecuali setelah Fir'aun dan pengikutnya dibinasakan. Jadi ketika Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun, dia belum diturunkan kepadanya apa? Taurat. Masih Allah mengatakan, "Idhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kepada Fir'aun, dia telah melampaui batas. Kemudian faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepadanya, semoga dia sadar. Tapi ketika itu Taurat belum diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa kapan? Setelah Nabi Musa keluar dari dan Bani Israel keluar dari Mesir, baru nanti kemudian Allah panggil ke Bukit Tursina, baru kemudian Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Makanya Allah berfirman di sini, "Wa laqad ataina Musal kitaba." Sungguh kami telah berikan Taurat kepada Musa mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Setelah kami binasakan generasi-generasi terdahulu, yaitu di antara generasi tersebut adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Ini dalil bahwasanya setelah itu baru Nabi Musa diberi Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun al-qurun al-ula, al-qurun jamak dari qarnun. Qarnun itu generasi. Generasi disebut generasi maksudnya diambil dari kata korona. Korona maksudnya adalah beriringan atau berterikatan, yaitu generasi adalah sekelompok orang yang saling hidup bersama di satu masa. Ya, bahasa kita adalah generasi. Ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang sekian puluh tahun. Satu generasi sekian tahun. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi maksudnya adalah sekumpulan manusia yang sama-sama umur, yang satu hidup berdampingan di suatu masa, disebut generasi. Yang dimaksud dengan al-qurun al-ula, setelah kami binasakan generasi sebelumnya, maksudnya adalah umat-umat terdahulu. Allah telah binasakan sebelum zaman Nabi Musa, umat siapa saja? Umat Nabi Nuh. Allah binasakan dengan apa? Dengan banjir. Setelah umat Nabi Nuh, kemudian kaum Ad. Kaum Ad yaitu kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud alaihissalam. Allah habisi, Allah binasakan dengan angin kencang yang buat mereka terbang di udara. Sab'a layali wa samaniyata ayyamin, 7 malam dan 8 siang di udara, padahal tubuh mereka berat, kuat sampai digoncang oleh angin sampai keluar usus-usus mereka. Dan mereka tewas. Setelah kaum Ad, kaum apa? Kaum Samud. Ya, fa akhadhatumur rajfatu. Maka Allah datangkan gempa yang dahsyat, Allah turunkan suara yang keras sehingga kemudian kaum Samud yaitu kaumnya Nabi Saleh pun binasa.
Kaum Nabi Saleh binasa. Setelah kaum Samud, kaum apa lagi? Kaum kaum Sodom ya. Kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Setelah kaum Nabi Lut, kemudian kaum Syuaib, yaitu kaum Madian. Semuanya dibinasakan. Sampai kemudian terakhir adalah kaumnya Nabi Musa sendiri. Yaitu di zaman Nabi Musa. Maksudnya siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Yang Allah binasakan tenggelam dalam laut merah, dia dan para pengikutnya. Sehingga Allah mengatakan, kami telah berikan kepada Musa At-Taurat min ba'di ma ahlaknal qurunal ula, setelah kami binasakan generasi-generasi sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat, berarti mafhum mukhalafah, kebalikan dari ini. Setelah zaman Nabi Musa, tidak ada lagi generasi yang dihabisi, enggak ada. Tidak ada umat dibinasakan, istisal dibinasakan oleh Allah. Terakhir adalah zamannya Nabi apa? Musa, Fir'aun dan tentaranya. Setelah itu muncul nabi-nabi berikutnya, enggak ada yang seperti itu. Makanya tidak ada di zaman Nabi Isa bahkan dikejar-kejar oleh Romawi. Ya, demikian juga Nabi Muhammad SAW tidak ada dibinasakan, tidak ada. Yang ada perang, jihad. Ya. Yang ada perang dan jihad. Karena sudah selesai masa Allah membinasakan umat-umat itu, sampai terakhir adalah zamannya Nabi Musa, di mana Fir'aun dan belentaranya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Makanya Allah mengatakan min ba'di ma ahlaknal qurunal ula, setelah kami binasakan generasi sebelumnya. Kata Allah, kami berikan kepada Musa Taurat basaira linnas, sebagai basair. Basirah itu pandangan, yaitu sebagai petunjuk, sebagai pelita. Ya, karena mereka sangat membutuhkan Taurat sebagai hukum, karena setelah mereka keluar dari cengkeraman Fir'aun dan bala tentaranya, maka mereka butuh hukum-hukum dalam menjalani kehidupan. Karena setelah itu kan Nabi Musa menggiring umatnya, umat Bani Israel. Ketika mereka masih di Mesir, tidak begitu perlu, karena urusan mereka bagaimana bisa lepas dari cengkeraman cengkeraman Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga ketika itu kebutuhan Taurat belum perlu. Nanti ketika Nabi Musa sudah bawa kabur Bani Israel dan sudah selamat dari Fir'aun, sehingga mereka hidup dalam kehidupan baru, tidak lagi diintimidasi, tidak lagi diperbudak oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka Allah turunkan Taurat sebagai petunjuk hidup mereka. Makanya Allah mengatakan basair. Basair itu basirah, yaitu sebagai ilmu bagi mereka, karena mereka butuh itu semua dalam menjalani kehidupan setelah lepas dari cengkeraman Fir'aun dan bala tentaranya. Basair linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan bukan cuma di zaman Nabi Musa saja. Setelah turun Taurat, maka Taurat berlaku sampai seluruh para nabi. Tidak ada kitab suci lagi setelah Nabi Musa diturunkan Taurat, kecuali dua, yaitu Zabur sama Injil. Adapun Zabur, kata para ulama, yang diturunkan kepada Daud alaihissalam, wa ataina Dawuda Zabur, karena Daud dan Nabi Isa belakangan. Nabi Musa turunkan Taurat, setelah itu lama-lama berkemudian ada Nabi Daud. Nabi Daud wa ataina Dawuda Zabura, kata para ulama, Zabur isinya adalah tentang pujian-pujian kepada Allah. Ibarat zikir pagi petang, tidak ada hukum-hukum baru. Jadi Zabur itu intinya Allah turunkan kepada Nabi Daud untuk memuji-muji Allah. Ya, seperti zikir-zikir, tapi bukan terkait dengan hukum-hukum. Hukum-hukum sudah dicukupkan dengan hukum apa? Taurat. Demikian juga sampai di ujung sebelum Rasulullah SAW diutus Nabi Isa. Nabi Isa juga diturunkan Injil, dan ada dari Injil ada sedikit perbaikan dalam surat Al-Imran, kata Nabi Isa, wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan agar aku menghalalkan sebagian yang diharamkan bagi kalian. Ya, yang pernah diharamkan dalam Taurat. Ini pun ada khilaf dengan para ulama, ada yang mengatakan Nabi Isa memansuhkan sebagian hukum Taurat, ada yang mengatakan Nabi Isa memperbaiki kembali hukum Taurat yang telah dirubah-rubah. Karena sudah tersebar diharamkan, padahal itu hukumnya halal. Nabi Isa memperbaiki lagi. Ini dua pendapat dengan para ulama. Intinya Allah mengatakan basair linnas. Taurat diturunkan bukan cuma untuk kaum Nabi Musa, tapi untuk kaum-kaum Bani Israel setelah Nabi Musa. Jadi bertahan Taurat terus sampai sekarang. Orang Nasrani juga percaya kepada perjanjian lama. Perjanjian lama itu yang maksudnya adalah Taurat, yang itu sudah berubah-ubah. Sehingga mereka masukkan dalam kitab Bible itu. Bible maksudnya ada perjanjian baru dan perjanjian apa? Lama. Perjanjian lama maksudnya Taurat,
Perjanjian baru maksudnya Injil. Nah, jadi Taurat itu adalah petunjuk bagi manusia bukan cuma zaman Nabi Musa, bahkan sampai zaman Nabi Isa baru selesai fungsinya ketika datang Al-Quran, selesai. Ketika datang Al-Quranul Karim. Maka semua yang sudah disampaikan maka mansukh. Kecuali yang ditetapkan oleh Al-Quran. Wahudan sebagai ilmu bagi manusia, wahudan sebagai petunjuk, warahmah dan sebagai kasih sayang. Karena kitab suci yang Allah turunkan adalah bentuk kasih sayang. Gimana tidak kasih sayang? Allah ciptakan manusia, makhluk. Sebagai bentuk kasih sayang, Allah kirimkan undang-undang, aturan yang membuat mereka bahagia. Dan itu berlaku pada seluruh kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Quran, Al-Quran adalah rahmat. Kasih sayang Allah kepada manusia. Cuma manusia tidak mau melakukannya. Mereka ingin mencari kebahagiaan melalui selain Al-Quran. Maka tidak bakalan bahagia. Al-Quran itu kalau diterapkan, maka yang bahagia adalah manusia. Karena Al-Quran adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Taurat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat, ya, perlu diingatkan dengan Taurat tersebut. Selesai kisah Nabi Musa, baru kemudian Allah berdalil untuk menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Kata Allah, perhatikan selanjutnya. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Dan tidaklah engkau, wahai Muhammad, berada di sisi sebelah barat Gunung Tursina. إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ, tatkala kami wahyukan Taurat kepada Nabi Musa. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, dan kau tidak ikut menyaksikan. Artinya Allah mengatakan, coba lihat engkau Muhammad. Engkau bisa cerita kepada mereka kisah Nabi Musa secara detail. Bagaimana begini, sampai Taurat kapan turunnya. Detail sekali. Padahal kau tidak pernah hadir. Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi idh qadaina ila Musa al-amra. Padahal kau tidak pernah hadir ketika kami wahyukan kepada Nabi Musa Taurat. Kalau kau hadir, ya mungkin kau bisa cerita. Kau tidak pernah hadir. Kemudian wa ma kunta minasyahidin, kau tidak pernah juga menyaksikan. Kau tidak hadir di dekat, kau tidak dari jauh melihat. Terus dari mana kau tahu? Siapa yang kasih tahu? Allah. Ini sebagai dalil dari Allah untuk membantah orang-orang Yahudi maupun Quraisy. Lihatlah Muhammad, kalian kenal, ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak berinteraksi dengan ahlul kitab, tidak pernah menelaah buku-buku yang lama, tidak pernah bersahabat dengan pendeta atau rabi, tapi ternyata dia bisa cerita dengan detail seperti ini. Kalau bukan tidak lain menunjukkan itu wahyu dari siapa? Allah. Makanya saya disampaikan, saya pernah lihat klip seorang rabi Yahudi atau pendeta Yahudi mengatakan di antara keajaiban Muhammad, dia tinggal di Mekah, tapi dia bisa bicara tentang Yahudi. Padahal di Mekah tidak ada komunitas apa? Yahudi. Beda kalau setelah di Madinah. Rasulullah SAW di Mekah dan bisa cerita tentang nabi-nabi Yahudi secara detail. Tidak lain bahwasanya dia adalah dapat wahyu dari Tuhan. Dia bilang begitu. Cuma dia tidak beriman dengan Muhammad karena Muhammad itu nabi Arab. Kita punya nabi apa? Yahudi, Nabi Bani Israel, itu Nabi Musa, Nabi Isa. Muhammad Nabi untuk apa? Untuk Arab. Ini ada suatu bentuk komunitas di kalangan ahlul kitab yang mereka mengakui Muhammad sebagai Nabi, tapi nabinya orang Arab. Bukan nabinya seluruh umat manusia. Pada Bani Israel punya nabi sendiri, kata mereka. Ini salah satu model komunitas dalam ahlul kitab. Jadi Nabi tidak pernah hadir. Wa ma kunta bijanabil gharbi idz qadaina ila Musa al-amr. Kau tidak pernah hadir ketika kami wahyukan dan kau tidak pernah lihat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul umur." Akan tapi kami mengadakan beberapa generasi sehingga umur, yaitu masa tahun-tahun yang begitu panjang, akhirnya membuat mereka lupa. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini bahwasanya ketika ketika Nabi Muhammad SAW diutus kepada orang-orang Quraisy, mereka berkata, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq." Dalam surat Sad. Kata mereka, Muhammad, apa yang kau baca ini? Kami tidak pernah dengar dari nenek moyang kami sebelumnya. Ini hanyalah buat-buatan aja. Tidak ada sebelumnya ada yang kayak kamu gini. Dan itu pernah diucapkan juga oleh kaum Nabi Musa
kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kepada Nabi Musa, kaum Nabi Musa, mereka mengatakan ma sami'na bihadza fi ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Ya. Ayat 36 kalau tidak salah. Ya. Kata mereka, kata Allah, falamma ja'a Musa bi ayatina bayyinat, tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa ayat-ayat yang jelas, qalu, kata mereka, ma hadza illa sihrun muftara, yang kau bawa hanyalah sihir yang diada-adakan. Wa ma sami'na bi hadza fi abainal awwalin. Dan kami tidak pernah mendengar ini pada nenek moyang kami sebelumnya. Jadi apa yang dikatakan kepada Muhammad ketika Nabi berdakwah? Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kami enggak pernah dengar nenek moyang kami bercerita tentang ini. Ini hanya omong kosong, dongeng belaka. Ini juga pernah diutarakan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa berdakwah. Mereka berkata, kami enggak pernah mendengar ini dari nenek moyang kami sebelumnya. Allah jelaskan sebenarnya ada rasul-rasul sebelum Musa dan ada rasul-rasul sebelum Muhammad. Tetapi terlalu panjang masa fatrah sehingga terlupakan. Di sini Allah berfirman dalam ayat 45, walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur. Akan tapi kami telah buat generasi-generasi yang banyak sehingga panjanglah masa mereka sehingga mereka lupa. Padahal sebelum Nabi Musa ada nabi-nabi. Sebelum Nabi Musa Nabi siapa? Nabi Yusuf. Tapi jarak Nabi Yusuf dan Nabi Musa cukup panjang, ada yang mengatakan 400 tahun. Ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 100, ada yang 200. Intinya karena jarak terlalu jauh, sehingga ajaran Nabi sebelumnya terlupakan. Ya, ajaran Nabi sebelumnya terlupakan. Sehingga ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan Egypt, mereka berkata, kami enggak pernah dengar dari nenek moyang kami sebelumnya. Padahal sebelumnya pernah ada. Yusuf pernah di situ. Alaihissalam. Ya, karena terlalu panjang masa, mereka lupa. Sama Nabi Muhammad SAW, ketika berdakwah bilang, kami enggak pernah dengar ajaran ini. Padahal nenek moyang mereka, nenek moyang Quraisy adalah Ismail bin Ibrahim. Tapi jarak Ismail dengan Nabi terlalu jauh. Mungkin ribuan tahun. Ya. Jarak terlalu jauh di Jazirah Arab. Ya. Adapun sebelum Nabi, seorang Rasul yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu Rasulullah SAW lahir pada tahun 571 Masehi. Nabi Isa lahir pada 1 Masehi. Berarti jarak dan meninggal sekitar umur 33. Yaitu jarak antara wafatnya Nabi Isa sampai lahirnya Nabi Muhammad sekitar 540 tahunan. 540 tahun. 500 tahun sudah cukup buat orang lupa semuanya, ya enggak? Itu kan padahal Nabi Isa di Syam, di Palestina. Paham? Di Palestina. Sementara Rasulullah di Hijaz. Ya, di Hijaz tidak ada nabi. Nabi sebelumnya Nabi Ismail. Padahal Nabi Ismail jaraknya jauh lagi sebelum Nabi Isa. Kan kita gampang, Nabi Ibrahim punya istri 2 kan? Siapa? Sarah sama Hajar. Dari Sarah kemudian punya anak apa? Ishak. Dari Hajar Ismail. Berarti Ismail dengan Ishak sezaman. Di Ishak untuk sampai kepada Nabi Isa masih jauh. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak 12 orang, di antara Yusuf. Setelah Yusuf bertahun-tahun baru kemudian Musa, ratusan tahun baru Nabi Musa. Nabi Musa terus masih lama jadi sampai Nabi Isa. Ya. Sampai Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Musa sekitar tahun 1500 atau 1200 sebelum Masehi. Bagaimana lagi dengan zaman Nabi Ishak atau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ribuan tahun. Mungkin ada yang mengatakan tahun 3000 sebelum Masehi, saya enggak tahu juga, tapi ribuan tahun. Sementara Nabi Ismail sezaman dengan Nabi Ibrahim. Berarti di Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail jaraknya terlalu jauh. Nabi Muhammad 571 tahun, Nabi Ismail sekitar tahun 2000 atau 3000 sebelum Masehi. Berarti jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad berapa? 3000-an. Ini kalau kita tinjau tentang Nabi yang ada di Jazirah Arab. Makanya kalau mereka mengatakan, kami enggak pernah dengar nenek moyang kami sebelumnya, ya benar karena terlalu lama jaraknya. Padahal dakwah seperti dakwah Nabi Muhammad itu bukan hal yang baru, sudah ada sebelumnya. Kami mengatakan, walakin ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur. Akan tapi kami munculkan generasi-generasi, beberapa generasi barulah sehingga masa mereka begitu panjang sehingga mereka lupa. Sehingga
Sehingga mereka lupa, jarak terlalu jauh. Sehingga pernyataan mereka bahwasanya kami tidak pernah mendengar nenek moyang itu sebenarnya bisa benar tapi salah. Karena sebenarnya sebelum nenek moyang yang lalu-lalu sudah ada. Jadi itu bukan hujah, bukan dalil untuk menolak dakwah Nabi Muhammad. Sebagaimana bukan dalil untuk menolak dakwah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdakwah, kata mereka, "Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin." Kami tidak pernah mendengar dakwah seperti ini nenek moyang kami sebelumnya. Ini kan mereka berhujah untuk menolak, untuk beralibi untuk menolak dakwah Nabi Musa. Bantahannya ada, tapi sudah terlalu lama. Itu zaman Nabi Yusuf. Berapa tahun jarak Nabi sampai Musa? Sekitar 400 atau 300 tahun. Cukup buat kalian lupa. Baik, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, apa kata orang Quraisy? Kami tidak pernah mendengar ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar ini dari nenek moyang kami sebelumnya, ini hanyalah kedustaan yang dibuat-buat. Kita bilang jawabannya apa? Ini bukan dalil karena sebenarnya sudah ada. Ini nenek moyang kalian sendiri, Nabi siapa? Ismail. Tapi 3000 tahun yang lalu. Jadi itu bukan dalil untuk menolak kebenaran dakwah Nabi Musa dan menolak dakwah kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah bicara di awal surat Al-Qasas. Para ulama mengatakan surat Al-Qasas turun ketika di zaman Nabi masih di Mekah. Untuk memberi hiburan kepada Nabi SAW. Karena kisah Nabi Musa sama mirip-mirip dengan kisah Nabi Muhammad. Ya. Sama-sama harus terusir, harus berhijrah, meninggalkan apa? Kampung halaman. Ya. Sama-sama dikatakan penyihir. Sama-sama datang seakan-akan dianggap membawa ajaran baru. Ada kesamaan-kesamaan antara kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi mengalami apa yang dia alami, dia tahu ada nabi-nabi sebelumnya yang mengalami mirip atau seperti yang dia alami. Allah berkata setelah itu, Allah datangkan dalil lagi berikutnya. Wa ma kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Dan engkau tidak pernah bermukim, tidak pernah tinggal di Madian. Sehingga kau cerita kisah Nabi Musa pergi ke Madian, ketemu dua perempuan, ambilkan air buat mereka, kemudian menikah dengan salah seorang dari mereka, kemudian jadi penggembala kambing 10 tahun. Kau tidak pernah tinggal di Madian, tapi kau bisa cerita. No, kisah Nabi Musa, Nabi Muhammad belum lahir. Gimana mau tinggal di situ? Kata Allah, "Ma kunta thawiyan fi ahli Madyana." Kau tidak pernah tinggal di negeri Madian. Untuk berdakwah, tatlu alaihim ayatina, kau bacakan ayat-ayat kami. Tetapi kenapa kau bisa tahu? Walakinna kunna mursilin. Karena kami yang mengutus engkau sebagai rasul. Makanya kami ceritakan kepada engkau, wahai Muhammad, tentang kisah perjalanan Nabi Musa di Madian. Ya. Ini dalil bahwasanya Muhammad utusan Allah. Karena detail-detailnya, bagaimana datang sang perempuan malu-malu, ketemu Nabi Musa. Ini tidak ada yang bisa tahu kecuali pencipta alam semesta. Yang tahu masa depan dan yang tahu juga masa lalu, cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman lagi, "Wa ma kunta bijanibit turi idz nadaina." Dan tidaklah kamu berada di gunung Tur ketika kami menyuruh Musa, memanggil Musa. Ya, Nabi Musa datang, ya, kemudian Nabi ingin melihat Allah. Ini semua kisah dari mana? Tidak ada yang tahu. Kau tidak hadir ketika itu. Walakin rahmatan min rabbik. Tetapi rahmat dari Allah sehingga kau tahu. Ini dalil wahyu adalah rahmat Allah, ilmu adalah rahmat dari Allah. Tapi Allah mengatakan walakin rahmatan min rabbik, tetapi rahmat dari Rabbmu. Rahmat dari Rabbmu, yaitu Allah yang mengajarkan engkau, mewahyukan kepadamu, dan wahyu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Agar kau memberi peringatan kepada kaum yang Allah tidak pernah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan sama sekali sebelum engkau, semoga mereka sadar. Dan benar, sebelum Nabi Muhammad SAW memang belum ada Rasul, fatrahnya terlalu jauh. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail bisa jadi berapa tahun tadi? 3000 tahun. Karena Nabi Ismail di zaman Ibrahim mengatakan Nabi Ibrahim itu sekitar 3000 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan 2000 sekian. Wallahu alam bisawab. Adapun Nabi Muhammad 571 Masehi baru lahir. Berarti kan sekitar 2500 atau 3500 antara jarak Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ismail. Karena tidak ada Nabi di Hijaz, enggak ada. Nabi-nabi semua di daerah Syam. Syam itu maksudnya adalah
Palestina, Lebanon, Suria, sama Yordan. Israel wallahu alam. Itu semua daerah namanya apa? Syam. Dulu satu tempat, kemudian setelah itu dibagi-bagi jadi beberapa negara. Itu semuanya Syam. Semuanya Syam. Nabi-nabi daerah Syam. Hijaz cuma Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam, atau mereka berdoa, Rabbana wa ba'ath, Nabi Ibrahim berdoa alaihissalam, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah dari mereka seorang rasul. Ya, dari mereka seorang rasul yang akan bacakan ayat-ayat-mu dan seterusnya. Kemudian kata innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau maha perkasa, maha berkuasa, dan engkau maha bijak. Makanya setelah itu lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah pengkabulan doa ayahku Ibrahim. Kakek moyangku pernah berdoa, ya Allah utuslah pada mereka seorang rasul. Ternyata siapa? Nabi Muhammad. Tapi jaraknya terlalu jauh. Makanya ketika turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada Quraisy, itu rahmat. Rahmat untuk mereka. Karena sebelumnya belum pernah datang seorang rasul yang beri peringatan kepada mereka. Tidak ada. Tidak ada. Dan mereka sudah terlalu tenggelam dalam kerusakan. Dan mereka di puncak-puncak kerusakan. Kalau kita baca sejarah tentang rusaknya Jazirah Arab, di puncak kerusakan. Ya. Dari sisi ideologi maupun dari sisi akhlak. Mereka nyembah berhala dengan berbagai macam berhala. Ya. Rusak ya. Mereka percaya dukun, mereka mengundi nasib, mereka tatoyur. Semua kesyirikan mereka lakukan. Menyembelih untuk berhala-berhala. Mereka juga berlindung kepada jin. Semua jenis kesyirikan mereka lakukan. Kemudian dari moral rusak mereka. Mereka membunuh anak hidup-hidup. Mereka berzina. Ya, rusak ya. Mereka suka main judi. Mereka bangga kalau bisa minum khamar. Ya. Rusak. Arab itu rusak di puncak-puncak kerusakan. Ya. Mereka berharap satu kaum yang mereka membunuh anaknya sendiri. Yang menjadikan khamar sebagai minuman kebanggaan. Judi sebagai kebiasaan mereka. Belum perang di antara kabilah, bunuh-bunuhan, dendam-dendaman. Maka ketika datang Al-Quran itu rahmat. Makanya ketika Ja'far bin Abi Talib dipanggil oleh Najasyi untuk menerangkan tentang hakikat dakwah Nabi Muhammad, maka Ja'far berkata, ayyuhal malik kunna fil jahiliyah. Wahai sang raja, itu Raja Najasyi, kami dahulu di zaman jahiliyah. Ya, terus dia sebutkan kerusakan-kerusakannya. Na'budul authan, kami menyembah berhala. Wa nusi'ul jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulu minal qawiyul dha'if, wa ya'kulu min al-qawiyul minal dha'if, yang kuat memakan yang lemah, hukum rimba. Wa na'kulul jithah, kami makan bangkai. Disebutkan kerusakan-kerusakan. Wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan-perbuatan keji. Zina, apapun kami lakukan. Sampai datang seorang Rasul yang kami kenal nasabnya. Maka dia mengajarkan kami kebaikan. Mengandung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, semua. Jadi Allah ketika mengutus Nabi Muhammad itu rahmat bagi mereka. Bagi orang-orang Quraisy terutama. Ya. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Allah turunkan Al-Quran kepada engkau sebagai rahmat. Allah mengutus engkau sebagai rahmat. Wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmatan min rabbik, rahmat dari Rabbmu. Tujuannya litunzira qauman ma atahum min nadhir, untuk memberi peringatan kepada kaum yang mereka belum pernah datang rasul sebelumnya. Min qablika, sebelum engkau, tidak rasul sebelum engkau, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka kemudian menjadi ingat kembali, Kemudian Allah berfirman, jadi ikhwan dan akhwat, bahwasanya Allah turunkan rahmat melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran, Sunnah itu semua rahmat, kasih sayang dari Allah. Cuma kita kurang mengambil
bagian yang banyak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Jika dibaca Al-Qur'an dengarkan simaklah. Semoga kalian dirahmati oleh Allah. Cuma kita meremehkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya peringatan bagi kita untuk banyak mengambil bagian rahmat Allah dengan pelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak baca, banyak belajar, mengamalkan. Karena semua ajaran dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah rahmat dari Allah. Kemudian Allah berfirman, "Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim, fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin." Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan jadilah kami termasuk orang yang beriman." Jadi Allah ingin menjelaskan sebenarnya orang Quraisy mereka dalam kerusakan yang nyata. Ideologi, moral, ya. Semua rusak ya. Mereka di zaman-zaman jahiliyah ada namanya nikahul istibdha. Nikah istibdha itu seorang wanita punya suami. Suaminya bilang, "Aduh, saya bibit tidak baik. Itu ada bibit unggul. Itu laki-laki ganteng, pintar, sudah kau berhubungan dengan dia, nanti kalau hamil anaknya jadi milik saya ya." Jadi kasih ke laki-laki dihubungi, digauli sampai hamil, tapi anaknya sampai jadi namanya istibdha, nikah cari bibit unggul. Ini terjadi dulu. Nikah resmi di zaman itu, nikah resmi. Bukan suatu yang dipermalukan. Ada namanya nikahur rahad. Nikahur rahad itu seorang wanita digauli oleh misalnya 7 orang, 8 orang. Digauli bareng-bareng, setelah dia hamil dia panggil 7 orang tersebut, dia tinggal tunjuk, "Kamu jadi bapaknya ya, kamu saja, yang lain enggak usah kamu." Maka dia tidak boleh nolak. Itu dulu resmi. Nikah resmi bukan nikah yang dipermalukan. Kemudian disebut lagi nikahur raya. Nikah raya itu seorang pezina, dia taruh bendera di rumahnya, maka orang datang berzina dengan dia, siapapun datang. Nanti kalau dia punya anak, seluruh yang pernah berzina sama dia dipanggil sama ahli yang membaca garis tangan, garis kaki lah gitulah. Jadi dipanggil semua pun dilihat satu-satu. Bapaknya kamu. Mirip. Tuh sama-sama pesek misalnya. Itu dulu resmi. Itu resmi dulu. Itu rusak seperti itu. Belum mereka nyembah berhala, ya. Berhala di sekitar Mekah ada 360 berhala. 360 berhala. Sampai Mekah itu menjadi kota wisata religi. Seorang satu dunia, maksudnya Jazirah Arab semua datang situ karena di situ berhala lengkap. Meminta ini ada berhalanya ini, meminta ada berhalanya ini, minta 360 berhala. Banyak opsi untuk meminta-minta. Rusak. Belum mereka menyembelih hewan untuk berhala-berhala. Belum mereka berlindung kepada jin, belum percaya sama dukun, belum ada penyihir di antara mereka, belum percaya sama jimat-jimat. Maksudnya dari sisi akidah rusak, moral juga rusak, ya. Belum mereka kalau punya anak perempuan mereka bunuh, mereka kubur hidup-hidup. Mereka kubur hidup-hidup. Belum dendam di antara mereka, perang-perangan sampai mereka kita tahu dalam bulan-bulan namanya ada bulan haram dan ada bulan non haram. Bulan haram 4 bulan tidak boleh perang. Kenapa? Karena mereka hobi perang. Begitu habis bulan haram perang melulu. Perang. Makanya kan bulan itu kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan haram apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram terus Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah itu berhenti, duduk, jangan perang. Dzulhijjah karena ada bulan apa? Haji. Muharram itu dilarang perang. Mereka udah gatal nih 3 bulan enggak perang. Ketika bulan Safar langsung perang. Makanya disebut Safar. Safar tuh rumah lagi kosong, kampung lagi kosong. Kenapa? Keluar lagi perang. Hobinya perang. Hobinya berkelahi. Jadi seandainya Allah azab mereka ketika itu, mereka sudah layak untuk diazab. Ini maksud ayat ini. Maksud ayat dari ayat 47. Seandainya kami azab mereka, mereka sudah layak untuk apa? Diazab. Tapi kalau kami azab mereka, mereka berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Kenapa kau tidak utus kepada kami seorang rasul? Fanattabi ayatika, agar kami ikuti ayat-ayatmu. Wa nakuna minal mu'minin. Dan kami beriman. Maka Allah tidak akan mengadab mereka. Padahal mereka sudah pantas untuk diadab. Kecuali Allah tegakkan hujjah. Makanya di antaranya Allah kirim Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam ayat yang lain Allah berkata, Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak akan mengadab sampai kami utus seorang rasul.
rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi hujjatun 'ala Allahi ba'da ar-rusul. Kami utus para rasul sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira agar tidak ada hujjah argumentasi bagi manusia setelah diutusnya rasul. Mereka tidak punya alasan. Kami enggak tahu, gimana enggak tahu, sudah datang para rasul. Di antaranya ayat ini, laula arsalta ilaina rasula fanattabi ayatika. Ya. Kalau tidaklah kau seandainya kau utus rasul, kami akan ikuti. Maka untuk mematahkan hujah mereka pada hari kiamat kelak, maka Allah kirim rasul. Ya. Taib, saya tanya sama antum. Tapi Allah mengatakan sebenarnya mereka pantas untuk diazab. Ini berarti keburukan, ini masalah akidah, masalah akidah. Saya isyaratkan aja, ada namanya tahsin wa takbih al-aqliyain. Yaitu apakah suatu bisa dianggap diketahui baik buruknya sebelum datang syariat, ya. Sebagian kelompok mengatakan mungkin diketahui. Sebagian kelompok mengatakan tidak mungkin diketahui. Kalau belum datang syariat kita tidak tahu mana yang baik, mana yang benar. Sebagian kelompok itu Mu'tazilah mengatakan kita pasti tahu mana baik dan benar. Sehingga bisa dibangun hukum di atas itu. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan enggak mungkin kita tahu mana baik dan mana yang benar. Karena baik dan benar itu murni hak Allah. Kalau Allah kasih tahu ini baik, baru kita tahu baik. Kalau Allah kasih tahu ini buruk, maka kita tahu itu buruk. Yang benar adalah pendapat Ahlussunnah, bahwasanya akal bisa mengetahui meskipun belum datang syariat. Meskipun belum datang syariat, dengan fitrah manusia yang ada, mereka tahu bahwasanya khamar itu buruk, judi itu buruk, membunuh orang lain itu buruk, merampok itu buruk, meskipun belum ada syariat. Paham? Kira-kira orang ateis yang tidak percaya sama Tuhan, tahu nggak membunuh orang itu buruk? Tahu. Tahu. Ya, cuma syariat tidak akan memberikan hukum kecuali setelah datang Rasul. Tapi untuk mengetahui ini baik atau buruk, kita bisa tahu fitrah. Meskipun belum datang apa? Syariat. Meskipun belum datang syariat. Ya. Makanya di zaman Rasulullah, zaman jahiliyah ada orang-orang namanya Ahnaf, yaitu orang-orang Ahnaf itu Hanif, mereka tidak mau berbuat syirik. Padahal Rasulullah belum diutus ketika, tapi hati mereka nolak. Di antaranya Waraqah bin Naufal, di antaranya Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mau berbuat syirik. Fitrahnya menolak. Meskipun belum datang apa? Belum datang syariat. Jadi meskipun belum datang syariat, seorang bisa tahu mana baik, mana buruk dengan fitrah yang ada, tetapi untuk mendapat pahala atau dosa memang harus turun apa? Syariat. Makanya dalam ayat ini Allah gambarkan, Allah mengatakan, sebenarnya kalian wahai orang-orang Quraisy sudah berhak untuk diazab karena kalian rusak serusak-rusaknya. Ya. Nabi bersabda ketika Nabi sebelum diutus, "Innallaha nadzara ila ahlil ardi famaqatahum arabuhum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab." Allah melihat kepada penghuni bumi, Allah murka kepada mereka semuanya ketika itu. Baik Arab maupun non-Arab, kecuali segelintir ahlul kitab, yaitu yang masih bertahan Nasrani, Yahudi yang masih bertauhid. Tapi sisanya rusak. Kalau Allah azab mereka, Allah sebenarnya berhak untuk mengadab. Tapi mereka nanti beralasan, ya Allah kenapa azab kami? Kau belum kasih peringatan. Nah sekarang Allah kasih peringatan dengan mengirim apa? Para rasul. Tapi apa yang mereka lakukan kalau datang rasul? Kata Allah, falamma ja'ahumul haqqu min indina, tatkala datang kebenaran dari sisi kami, itu datang rasul. Qalu, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah utus Nabi Muhammad kepada mereka. Apa jawaban mereka? Qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Kata mereka, seandainya Muhammad itu diberikan seperti apa yang diberikan kepada Musa. Yaitu mereka protes. Kalau Taurat itu diturunkan langsung, lengkap. Taurat diturunkan oleh Allah langsung jumlah wahidah, langsung apa? Lengkap. Kalau Al-Quran bertahap, munajjaman. Wa Qur'an faraqnahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala mukthin. Kami turunkan Al-Quran secara bertahap, ya. Orang kafir mengatakan laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkata waqal ladzina kafaru, berkata orang kafir dalam surat Al-Furqan, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika liyutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Kata mereka, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Kenapa ayat surat?
Kata Allah, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Demikianlah kami ingin mengkokohkan hatimu ya Rasulullah. Karena setiap ada kejadian Allah turunkan ayat sehingga Rasulullah semakin kokoh. Beda kalau turun langsung apa? Sekaligus. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepada engkau secara tartil karena Rasulullah harus menghafal. Diturunkan sedikit Rasulullah hafal, sedikit-sedikit Rasulullah hafal. Nah, orang-orang kafir Quraisy mereka cari alasan. Kata mereka, kenapa Muhammad enggak diturunkan seperti Musa, langsung apa? Sekaligus. Nabi Musa memang kan sudah langsung datang, sudah punya umat beriman banyak, faham? Tinggal langsung hukum turun karena mereka sudah selesai puluhan tahun disiksa oleh apa? Fir'aun dan bentaranya. Sehingga mereka keluar, mereka butuh langsung undang-undang. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang bertahap proses perjalanan hidupnya. Bertahap di Mekah seperti apa, belum bisa jihad, belum bisa ini, belum bisa macam-macam, maka turun ayat-ayat yang terkait. Baru kemudian, dan subhanallah, begitu berbagai macam cerita tentang kisah Rasulullah perjuangannya, maka ayat turun sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Adapun zaman Nabi Musa, selesai. Sudah ada umatnya, udah banyak. Tinggal ini, kita perlu undang-undang untuk kita jalanin. Maka Allah turunkan langsung sekaligus. Maka kata Quraisy ini mereka cuma cari alasan aja. Memang tidak beriman, cuma mereka cari alasan. Kenapa sih Muhammad enggak diturunkan Al-Quran sekaligus? Coba kayak Taurat. Karena mereka tahu juga tentang apa? Yahudi. Mereka dapat. Jadi orang Mekah itu kalau apa-apa mereka pergi ke Madinah ketemu orang Yahudi cari informasi. Gimana cara debat Muhammad? Mereka datang. Mereka datang. Sampai kata orang Yahudi, coba tanyain Muhammad, tanya gini. Sehingga di antaranya turun surat Al-Kahfi karena ada pertanyaan yang diajukan oleh Quraisy kepada Nabi Muhammad karena mereka cari informasi dari orang Yahudi. Jadi mereka tahu bahwasanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sekaligus. Jadi mereka cari alasan kenapa Muhammad tidak diturunkan sekaligus sebagai Nabi Musa. Apa bantahannya? Ini cuma alasan doang. Ini tidak ada kaitannya dengan iman ya. Mau turun sekaligus apa bedanya dengan turun apa? Sedikit-sedikit. Yang penting kan dari Allah. Ini cuma apa ya? Alasan yang dibuat-buat. Alasan ini. Yang penting turun dari Allah sudah selesai. Mau berangsur-angsur, mau sekaligus nggak ada hubungannya. Apa bedanya sekaligus yang berangsur-angsur? Sehingga engkau yang sana beriman tidak beriman yang kalau berangsur-angsur. Maka Allah bantah. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Lah, kalian bilang kenapa Muhammad tidak diturunkan kepadanya Al-Quran sekaligus sebagaimana Taurat. Oh, kalian sendiri tidak beriman sama Nabi Musa. Paham? Kalian ini bikin apa? Bilang kenapa tidak seperti Nabi Musa? Kecuali kalau kalian beriman Nabi Musa, boleh kalian ngomong begitu. Sedangkan kalian Quraisy tidak beriman kepada Nabi Musa, kenapa berdalil dengan Nabi Musa? Paham? Maka ini bantahan yang telak dari Allah Subhanahu wa taala, awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Bukankah mereka kafir kepada Taurat yang turun kepada Nabi Musa sebelumnya? Qalu sihrani tadhahara. Mereka lantas berkata, memang Taurat dan Quran itu dua sihir yang saling bahu-membahu. Dalam qiraah yang lain, sahirani tadhahara. Sungguh kalian berdua, Musa dan Muhammad, sama-sama dua penyihir yang saling bahu-membahu. Wa qalu inna bikullin kafirun. Dan mereka berkata, kami kafir kepada dua-duanya. Ketika didebat, mereka akhirnya, ya udah, memang kalian penyihir dua-duanya. Padahal tadi sebelumnya, kenapa enggak seperti Taurat turun sekaligus? Loh, kalian aja tidak beriman sama Taurat. Ya udah, memang Taurat dan Quran sama-sama sihir. Muhammad sama Musa sama-sama penyihir. Dan dua-duanya sama dikatakan apa? Penyihir. Muhammad Musa dikatakan penyihir ya. Karena punya mukjizat yang luar biasa. Muhammad dikatakan juga penyihir karena mukjizat Al-Qur'an. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul fa'tu bi kitabin min indillahi wa ahda minhuma." Kalau begitu, mereka ini kan Quraisy percaya sama Allah enggak? Orang-orang Quraisy percaya sama Allah enggak? Percaya. Cuma mereka tidak percaya Muhammad utusan Allah, mereka tidak percaya Al-Qur'an firman Allah. Tapi kalau percaya sama Allah, mereka percaya karena mereka haji, mereka tawaf. Mereka yang bangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka, mereka tahu sehingga mereka percaya sama Allah. Ketika mereka tidak mau beriman kepada Taurat dan Al-Quran, maka Allah bantah lagi, katakan Nabi Muhammad, "Fa'tu bi kitabim min indillahi." Datangkanlah kitab dari sisi Allah. Kalian datangkan sendiri. Huwa ahda minhuma, yang lebih baik daripada Al-Quran dan Taurat.
attabi'hu, aku akan ikuti kitab tersebut. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Ya sudah, kalau kalian enggak mau Taurat, enggak mau Al-Quran, enggak mau, mana? Terus mana yang dari Allah? Kalau lebih baik daripada Al-Quran Taurat, aku akan ikut, kata Nabi SAW. Dan ini tidak mungkin mereka lakukan. Ini sama seperti firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, katakanlah, Qul law kana lillahi waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah, kalau seandainya Allah punya anak, saya yang pertama kali sembah anak tersebut. Katakanlah. Kenapa? Kalau anak berarti anak mirip dengan bapaknya, ya enggak? Ya enggak? Kalau bapaknya disembah, anaknya juga disembah. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, kalau Allah memang punya, kalau kana lirrahmani waladun, kalau kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. In kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kalau Allah punya, Ar-Rahman punya anak, saya akan pertama kali menyembah anak tersebut. Tapi Allah enggak punya anak. Kalau anak ya harusnya mirip-mirip, gimana anaknya beda? Nabi Isa gimana dia bilang anak Allah? Nabi Isa waktu kecil masih ingusan, kemudian netek, kemudian ya namanya anak kecil. Kemudian makan, minum, tidur, sakit, ketakutan, kabur, dikejar-kejar ya. Bagaimana mau sama dengan bapaknya? Harusnya anak mirip dengan apa? Bapak. Ini dalil, ini bukan anaknya. Kalau anaknya pasti mirip, ya tidak? Secara logika mirip atau tidak? Mirip lah. Ini beda jauh. Dia numpang di perutnya Bunda Maria atau Maryam, kemudian keluar dari kemaluan, kemudian digendong, disusui, ya. Kemudian nangis sebagaimana layaknya anak yang lain, ya. Kemudian banyak ya. Dia makan, dia minum, ya. Dia tidur, dia ketakutan, ya. Dia sholat. Bagaimana? Dia doa. Kalau anak sama bapak harusnya apa? Mirip. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwal abin. Kalau memang Tuhan punya anak, saya yang pertama kali ibadahi anak tersebut. Tapi Tuhan tidak punya anak. Sama seperti ini. Ini hanya andai-andai aja. Kata Nabi, kata Allah, qul fa'tu bi kitabin. Katakanlah Muhammad kepada mereka, fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma. Datangkanlah kitab suci dari Allah yang lebih baik daripada Al-Qur'an dan Taurat. Attabi'hu, aku akan ikut. Mana? Tunjukin aja mana. Aku akan ikut. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar. Kalian tolak Taurat, kalian tolak Injil, Al-Quran kalian tolak, terus mau ikut yang mana? Adakah kitab selain ini? Kata Allah, fa illam yastajibu lak, kalau mereka tidak memenuhi tantanganmu untuk mendatangkan kitab yang lebih baik daripada Taurat dan Al-Quran, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi ketahuilah mereka itu hanya mau debat, bukan cari kebenaran. Hanya ingin cari pembenaran. Dari awal sudah dibilang, kalau diazab nanti, kenapa kau azab kami ya Allah? Kau belum utus Rasul. Rasul diutus, kenapa kitab sucinya turunnya berangsur-angsur, tidak sekaligus seperti apa? Taurat. Loh, kamu sendiri tidak beriman dengan Taurat. Ya sudah, Taurat tidak, Al-Quran tidak. Kalau gitu mana kitab suci? Enggak ada. Terus, ya ngeyel doang. Makanya kalau berdebat sama orang ngeyel percuma. Karena dia tidak mencari apa? Kebenaran. Di antara ciri orang ngeyel, dia keluar dari mahalun niza. Kalau kita debat, dia keluar kanan kiri. Ini berarti dia kabur. Itu namanya haidah. Kalau bahasa Arab haidah. Ada buku judulnya Al-Haidah. Abdul Aziz, kalau nggak salah, Al-Kinani, Abdul Aziz Al-Kinani, Al-Makki kalau nggak salah. Yang dia berdebat di depan, melawan Ahlul Bidah di hadapan Khalifah. Maka Ahlul Bidah tersebut sering belok kiri, belok kanan. Dia bilang, jangan kau lakukan haidah, itu kabur kanan kiri, jangan. Ini di antara cara ciri orang apa? Tidak mau cari kebenaran. Cari kebenaran, fokus. Ini pembahasan. Kalau benar-benar, kalau salah-salah ya. Makanya para ulama menamakan, jadi hawa nafsu itu dua hal. Mengikuti hawa nafsu untuk syahwat dan mengikuti hawa nafsu untuk syubhat. Kita tahu pengikut hawa nafsu, mungkin berapa sih orang minum khamar ada hawa nafsunya. Orang zina karena mengikuti hawa nafsu. Nonton film Korea karena ikut apa? Hawa nafsu. Nonton film Hollywood karena apa? Hawa nafsu. Dengar musik-musik karena ikut apa? Hawa nafsu. Nonton film Los Angeles karena hawa nafsu. Dengar lagu Welcome to the Hotel California juga hawa nafsu. Ini hawa nafsu.
Sudah hilang California, Los Angeles, Hollywood, jadi Hollywood, semua sudah berubah. Ya, hawa nafsu. Kita sekarang punya nafsu. Nah, nafsu itu ada dua, menggiring kepada syahwat. Yang lebih berbahaya daripada itu, menggiring kepada syubhat. Makanya para ulama menamakan ahlul bidah dengan ahlul ahwa. Kenapa ahlul bidah? Karena mereka udah tahu ini ayat begini, mereka udah ngerti artinya, tapi mereka tetap tidak mau, ditakwil lah, ditolak lah. Berarti hawa nafsu. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi manusia punya hawa. Manusia punya hawa. Kita semua punya hawa nafsu. Tinggal kita ikut atau tidak. Hawa nafsu terkadang menggiring kepada maksiat. Hawa nafsu terkadang menggiring kepada kesesatan, syubhat. Dua-duanya. Makanya yang dinamakan pengikut hawa nafsu bukan cuma orang yang tukang minum bir, minum khamar, berzina, musik-musik. Enggak. Bahkan pengikut hawa nafsu adalah orang yang sudah jelas ayat dan hadis, tapi dia tolak. Dia takwil, dia simpangkan karena tidak sesuai dengan akalnya. Maka disebut dengan hawa nafsu. Sama ini Allah mengatakan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak memenuhi tantanganmu wahai Rasulullah untuk mendatangkan kitab suci yang lebih baik daripada Al-Qur'an dan Sunnah, daripada Al-Qur'an dan Taurat, ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka debat dari awal itu hanya ikut hawa nafsu. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, jadi kita ini punya hawa nafsu, tapi kita harus ngarahkan hawa nafsu tersebut jangan diikuti tapi sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan ikuti hawa nafsu. Setiap kita punya hawa nafsu. Makanya bahkan para nabi juga ada hawa nafsunya. Makanya Allah berkata kepada Nabi Daud, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa, fayudhillaka an sabilillah." Wahai Daud, sungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka berhukumlah di antara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau wahai Daud mengikuti hawa nafsumu. Berarti ada hawa nafsunya Nabi Daud enggak? Ada, tapi dilawan. Dilawan. Fayudhillaka an sabilillah, maka kau akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya hawa nafsu. Makanya Allah mengatakan penghuni surga apa? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsunya ada. Dirinya ingin ikut tapi dia cegah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat tinggalnya, tempat kembalinya. Jadi setiap kita punya hawa nafsu. Ya. Makanya Rasulullah berkata, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga diliputi perkara yang dibenci, maksudnya dibenci oleh hawa nafsu. Wa huffatin nar bi syahwat, dan neraka diliputi dengan syahwat yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalau pingin masuk neraka tinggal ikuti nafsu, ikut hawa nafsu, masuk neraka. Kalau mau surga mencegah hawa nafsu. Nah, jiwa pingin begini, nafsu pingin begini, dicegah, baru masuk surga. Maka kalau hawa nafsu kita mengajak kita untuk melakukan maksiat, wajar. Itulah tantangan hidup. Itulah kita beribadah dengan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ingin menolak ayat atau hadis yang enggak cocok, enggak sesuai dengan lawan. Tundukkan akalmu untuk tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikuti hawa nafsu. Ya. Syariat ini terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau syariat ingin keinginan kita seluruhnya, kita yang rusak sendiri. Kita enggak tahu kemaslahatan kita. Makanya Allah menyebut tentang nikmat Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'lamu anna fikum Rasulullah." Ketahuilah pada di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum." Kalau Nabi ngikutin kemauan kalian dalam banyak urusan, justru kalian yang repot, kata Allah. Coba lihat manusia ingin kesenangannya, dia sendiri yang menderita. Dia narkoba, dia minum khamr, menderita enggak? Menderita. Bangun kayak orang gila, enggak ada arah, enggak jelas, hidup sengsara, jiwa berontak, rusak. Ujung-ujungnya bunuh diri. Tapi ketika dia melawan hawa nafsu, dia yang bahagia. Bangun malam, dia rasa ngantuk, dia lawan. Menonton film Korea enggak jadi. Film Korea bagus, tapi kalau bisa nonton film Korea, istri jadi enggak cantik. Lihat film orang cewek Korea putih-putih, istri jadi hitam, pisang goreng hangus. jadi enggak cantik lagi. Siapa yang menderita setelah itu? Dia yang menderita.
Tadi lihat istrinya cantik, tadi lihat istrinya memuaskan dia, tadinya dia senang lihat istrinya, sekarang sudah enggak senang lagi. Kenapa? Terlalu banyak nonton film apa? Korea. Seperti itu. Sama wanita yang nonton film Korea juga begitu. Film Korea akhirnya suaminya jadi donat gosong, enggak tertarik. Sampai saya ketemu seorang psikolog, dia cerita ada orang gara-gara suka anak-anak muda sekarang nonton film Korea, akhirnya berangan-angan suaminya orang Korea. Sampai ketika suaminya di rumah, maunya suaminya pakai celana pendek seperti orang Korea, penampilan Korea. Karena dia udah rusak. Padahal suaminya bukan orang Korea, wong Jawa. Wong Indonesia, wong Solo, orang Betawi, orang Madura. Gimana mau Korea? Mau bisa Korea beda, kulit Korea sama kulit kita beda. Jadi yang sengsara siapa? Sengsara ikut hawa nafsu. Maka apa namanya? Kalau hawa nafsu ada jangan diikuti. Kalau kita terbawa oleh hawa nafsu, kita segera istighfar. Jangan sampai kita tertawan oleh nafsu kita, baik urusan syahwat maupun urusan syubhat. Kata Allah, "Man adhallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah." Dan siapa yang lebih besar daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya ya tanpa petunjuk dari Allah? Itu orang musyrikin. Mereka menolak Rasul karena hawa nafsu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang benar-benar berbuat zalim. Taib, demikian saja pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada pertemuan lagi, baru terakhir nanti kita tutup dengan kisah Qarun. Jadi surat Al-Qasas ditutup dengan kisah apa? Qarun. Ya. Demikian saja kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.